Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Cahyani Putri dari kelas 9G. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Cindelaras. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggolo. Kerajaan Jenggolo dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja dan kedua istrinya tadi hidup di dalam istana yang megah dan damai. Hingga suatu hari, selir merencanakan sesuatu yang buruk terhadap permaisuri. Hal itu dilakukan karena selir iri terhadap permaisuri yang mengandung anak raja. Lalu, selir berkelompok dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya tersebut. Selir berpura-pura jatuh sakit sehingga sang raja memanggil tabib istana untuk memeriksa selir tersebut. Setelah selir diperiksa, tabib istana mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman sang selir. "Maaf yang mulia jika hamba lancang, orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri," kata sang tabib. Mendengar hal itu, raja menjadi muak dan menyuruh para patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi patih yang bijak itu tidak mau membunuh permaisuri. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. "Tuan Putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh," kata sang patih. Untuk mengelabui raja, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asyik bermain, seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Cindelaras kemudian mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Setelah 3 minggu berlalu, telur itu menetas menjadi seekor ayam yang sangat lucu. Cindelaras merawatnya dengan sangat rajin. Kian hari, anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra," kokok ayam itu. Cindelaras merasa takjub dengan kokok ayam itu dan segera memperlihatkan kepada ibundanya. Lalu, ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka bisa sampai ada di hutan. Setelah mendengarkan cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya pergi, Cindelaras pergi ditemani oleh ayamnya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang menyambung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam tersebut. "Ayo kalau berani, adulah ayammu dengan ayamku," tantangnya. "Baiklah," jawab Cindelaras. Ketika ayam diadu, ayam Cindelaras bertarung dengan perkasa, dan dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak dapat terkalahkan.
Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar hingga ke seluruh negeri dan terdengar oleh Raden Putra. Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras ke istana. "Hamba menghadap Paduka," kata Cindelaras dengan santun. "Anak ini santun dan cerdas. Sepertinya ia bukan anak dari keturunan rakyat jelata," pikir Baginda. Ayam Cindelaras dengan ayam Raden Putra diadu, tetapi dalam satu syarat. Jika ayam Cindelaras kalah, maka ia siap untuk dipancung. Dan jika ayam Raden Putra kalah, maka Raden Putra bersiap membagi kekayaannya pada Cindelaras. Dua ayam bertarung dengan gagah dan berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras dapat menaklukkan ayam Raden Putra. Penonton bersorak-sorai mengeluk-elukkan Cindelaras dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tetapi siapakah kau, anak muda?" tanya Baginda. Cindelaras segera membungkukkan badannya seperti membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tak berapa lama, ayam itu berbunyi, "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra." Kokok ayam itu berulang-ulang. "Benarkah itu?" tanya Baginda Raja keheranan. "Benar, ya mulia. Hamba adalah Cindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda," jelas Cindelaras. Bersamaan dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan sebuah peristiwa dan kejadian kepada Baginda Raja. "Aku mengaku salah. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku," kata sang raja dengan murka. Sang selir dibuang ke hutan dan sang raja menyuruh hulu balangnya untuk menjemput permaisuri di hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras berhasil kumpul kembali. Setelah meninggal Raden Putra, Cindelaraslah yang menuruni tahta ayahnya dan memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.